Selamat siang Ibu Anita, selaku Kepala Sekolah SMK 1 Selamat siang teman-teman guru dan karyawan. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama saya Yustina Kurniawati, calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih kali ini saya diizinkan untuk mendiseminasikan mengenai modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, perkenalan rangkaian kegiatan hari ini kita buka dengan doa pembukaan. Saya boleh minta tolong Pak Tito untuk membukanya. Ya, oke. Baik. Pada itu kita buka diseminasi pertemuan kita di Indonesia dan Amin. Selamat siang dan Bapak, kami mengucapkan bersyukur atas kesempatan yang kami rasakan hari ini. Tuhan kepada hari kami berkumpul melakukan diseminasi yang akan dipandu oleh Ibu Yustina Kurniawati, kiranya Engkau melancarkan aktivitas hari ini dari awal hingga akhir, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Yustina Kurniawati dapat kami terima dengan baik dan menjadi pertanyaan bagi diri kami. Kemudian kepada Bapak Tuhan dan Roh Kudus, Terima kasih Pak Tito. Bu Anita berkenan untuk memberikan pengarahan sebelum saya memulai diseminasi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. siap. Ya, tentunya kita hari ini merasakan sangat berbahagia ya, bisa bersama dengan Uyus, kita bisa bersama-sama nanti pembicaraan tentang budaya positif ya, diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Tentunya harapannya akan kita terapkan di sekolah kita. Puji dan syukur kita bisa bertemu di sini untuk memulai kegiatan diseminasi ini, di mana nantinya tentunya kalau kita sudah mengetahui penyampaian tentang budaya positif, yang mana kita akan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik apa yang kita bisa lakukan yang berbeda sebenarnya tentang tutur kata, perbuatan dan tingkah laku kita. Kalau itu kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidikan, tentunya diharapkan budaya positif itu juga akan menyebarkan hidup kita, sehingga kita bisa memotivasi mereka untuk bisa menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang mereka program mereka tentunya kita bina, sehingga budaya positif itu semakin menyebar di sekolah kita. Harapan kita juga sesuai dengan sekarang kurikulum Bapak Ibu yang kita lakukan di kelas 7 dan 8 kurikulum kita. Di situ akan ada proyek juga, yaitu proyek P5, yang mana budaya positif itu sangat kental. Kita lakukan di sini, harus kita terapkan. Mana ada juga P5 yang budaya positifnya yaitu tentang pendidikan, kemudian pendidikan global, kemudian keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan serta berakhlak mulia, dan juga ada sifat mandiri dan gotong royong. Sama satu lagi bernalar kritis. Hal-hal itu yang tentunya kita kembangkan kepada putra-putri kita, sehingga nantinya dalam kemajuan teknologi yang kita rasakan, budaya-budaya positif itu mendapatkan manfaat bagi mereka. Tentunya kemajuan teknologi yang kita harapkan hal positif yang mereka dapatkan, tidak hal negatif. Maka dengan kita memahami nanti diseminasi tentang budaya positif, kita dapat menerapkannya kepada anak didik kita, sehingga mereka dapat nantinya dengan kemajuan teknologi mereka dapat mengambil hal positif, dan tentunya juga mereka dapat bersaing sesuai dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Mereka juga bisa bersaing antar sesama mereka, antar sejenjang sekota, dan juga kalau bisa senasional, dan juga bersaing nanti dalam hal dunia kerja. Kita tentu ingin membuat mereka bisa bersaing dalam
mencapai masa depan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal positif yang disampaikan Bu Yuska nanti untuk kemajuan sekolah kita lakukan, tentunya juga untuk kemajuan anak kita. Terima kasih Bu Yus atas kesediaannya mendiseminasikan kepada kita semua sehingga kita lebih memahami tentang budaya diseminasi ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Yuska. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih dan juga pembukaan. Sekarang kita masuk ke sesi utama yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini adalah modul 1.4 dari proses angkatan guru penggerak untuk angkatan 9 juga untuk angkatan sebelumnya. Walaupun untuk setiap angkatan urutannya bisa berbeda, tapi intinya sama. Modul yang pertama itu kami belajar mengenai refleksi dari Ki Hajar Dewantara. Itu yang benar-benar menjadi dasar kami untuk bergerak sampai nanti modul yang terakhir. Refleksi dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu tolak ukurnya yaitu tentang murid. Bagaimana apa yang kita lakukan di sekolah, apapun yang kita lakukan mulai dari proses KBM, tindakan kita semua berpusat pada murid. Bapak Ibu yang terkasih, guru itu bukan sumber utama dari belajar. Bapak Ki Hajar Dewantara menurut refleksinya, kita sebagai guru atau sebagai tenaga kependidikan itu hanya sebagai penuntun. Namanya penuntun, yang dituntun adalah murid kita. Murid punya hak lebih, punya hak mutlak atas dirinya. Kita boleh memberikan arah ke kanan, tapi kalau murid itu tidak mau ke arah ke kanan, memilih ke kiri, itu hak mereka. Nah, bagaimana kita bisa memberikan tuntunan yang baik? Berarti kita harus menciptakan budaya yang positif, supaya yang dihasilkan pun juga adalah yang positif pula. Itu harapannya. Bapak Ibu terkasih, kita itu hidup di zaman yang berbeda dengan anak-anak. Kita lahir, tumbuh, berkembang tidak sama dengan mereka. Kita lahir di tahun 70-an, 60, mereka lahir sudah di zaman sel, di mana rentang zamannya sangat berbeda. Kalau kita memaksakan di mana budaya kita masukkan ke mereka, itu sama sekali tidak benar. Artinya apa? Sebagai guru, kita harus memberikan tuntunan sesuai dengan kodrat alam mereka, yaitu sesuai karakter mereka, juga sesuai dengan kodrat zaman di mana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk budaya positif ada 6 hal yang kami pelajari. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir ini ada sesuatu yang baru bagi kami, bagi saya itu juga baru, yaitu mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Ini hal-hal yang sering, apalagi sebagai wali kelas, keyakinan kelas itu hal yang biasa. Tapi apakah pemahaman kita mengenai keyakinan kelas selama ini sama dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas kali ini? Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Di saat ini adalah untuk anak-anak dan dunia berkualitas. Yang kelima dan yang keenam sama-sama yaitu mengenai restitusi. Cuma yang kelima mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol apa? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang ingin kita terapkan untuk menciptakan budaya positif adalah langkah-langkah di segitiga restitusi. Apa itu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita masuk yang pertama. Bapak Ibu, budaya positif kita akan mengenal 3 hal. Ada 3 poin penting, yaitu mengenai perubahan paradigma, perubahan pandangan, perubahan wawasan kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif sendiri itu apa? Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universalnya milik siapa? Milik kita kan? Milik lembaga yang lain di luar sekolah, atau nilai-nilainya standar? Itu yang akan kita bahas. Bapak Ibu, sedikit kita bermain. Di tangan kanan Bapak Ibu. Apa di tangan kanan? Jika tangan kanan Bapak Ibu kita letakkan sesuatu yang paling
Pak Fian boleh kan? Pak Fian katakan tidak boleh. Pak Fian katakan tidak boleh. Misal, kalau itu sesuatu yang berharga itu tentang orang tua, tentang waktu Anda bersama orang tua. Waktu Anda bersama orang tua, tetapi saya tawarkan, Pak Raymond, Anda punya waktu bersama orang tua, tetapi saat ini tolong tinggalkan orang tua Anda, pergilah ke Surabaya untuk bekerja. Apa yang Bapak lakukan? Berarti Bapak akan melepaskan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita punya sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tadi Pak Fian punya sesuatu berharga, saya pertahankan itu. Tapi Pak Raymond bilang akan saya lepaskan. Di sini, siapakah yang punya kontrol untuk membuka atau menutup sesuatu yang berharga itu? Kita sendiri. Menurut Pak Fian, kita sendiri. Kalau Pak Raymond, apakah bukan saya yang mengontrol Bapak? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Menurut Pak Raymond, saya yang mengontrol. Bukan Bapak. Saya sendiri. Saya sendiri. Berubah. Ternyata berubah. Saya sendiri yang mengontrol. Sekarang kalau kita sebagai guru Bapak, sekarang saya tanya dulu, pernahkah guru memaksa murid untuk melakukan sesuatu? Pernah. Guru pernah memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Kalau Bu Risma, pernahkah Bu Risma membujuk murid untuk melakukan sesuatu? Membujuk, bukan membujuk ya, bukan membohongi ya, membujuk, merayu. Nah, sekarang Bu Garis, pernahkah Bu Garis berusaha mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu tindakan? Pernah ya? Kita pernah melakukan itu. Kalau untuk menteri, ternyata 4 tindakan ini pernah kita lakukan. Bapak Ibu, Anda merasa yang mengkritik, membujuk, merayu, itu siapa yang punya kontrol? Menurut Bapak Ibu? Kalau Garis, siapa yang mengontrol pada saat itu? Bukan Garis sendiri yang punya kontrol. Kalau Bu Yuni, tadi kalau terus tetap Bapak Ibu punya alasan, oh saya yang punya kontrol membujuk murid, saya yang punya kontrol mengkritik. Coba kita lihat, pernahkah diri Bapak Ibu merasa seperti ini? Contoh saya murid, Pak Kinus bilang, Yus, saya punya sesuatu, kamu harus melakukan, kerjakan ini. Ada suatu waktu murid bilang, saya nggak mau melakukan ini Pak. Pernah seperti itu? Berarti yang punya kontrol siapa? Berarti paradigma kita berubah kan? Ya. Padahal Bapak Ibu tadi mengatakan yang bisa membujuk yang punya kontrol saya. Tapi kalau murid yang dibujuk mengatakan saya tidak mau. Berarti yang punya kontrol adalah muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang berusaha dibahas di budaya positif. Ada 2 kata penting, kata-kata stimulus respon. Stimulus itu adalah sesuatu yang diberikan, sedangkan respon itu tanggapan. Selama ini sebagai guru atau tenaga pendidikan kita berpikir bahwa kita lah yang mengontrol murid. Cobalah kita berpikir dari wawasan, pandangan, sudut yang berbeda. Bisa jadi muridlah yang sebenarnya punya kontrol atas dirinya. Murid bisa mengatakan, kadang-kadang kita merasa gini Bapak Ibu, oh murid itu melaksanakan apa yang saya mau. Tapi di belakang mereka bisa berkata sama teman-temannya, aku lo melakukan itu supaya guruku senang. Aslinya mah aku gak senang, tapi suatu waktu aku gak mau melakukan itu. Benar kan? Sering ya kita merasa seperti ini. Timbang guruku ngamuk, Bu, aku mending nurut, padahal aku gak mau. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan di sini adalah kita mencoba paradigma kita bahwa murid itu mempunyai kontrolnya sendiri. Seperti tadi saat bergabung, Pak Fian punya kontrol untuk tetap menutup jadinya. Sedangkan Pak Raymond punya kontrol untuk membuka. Karena apa? Karena dia punya sesuatu yang lebih penting yang harus saya lepaskan supaya saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bukan orang lain.
tapi bagaimana kita bisa membangun supaya kontrol di dalam diri anak itu adalah sesuatu yang benar. Inilah perlu kata disiplin. Kita selama ini kalau membayangkan disiplin itu aturan yang kaku harus dilaksanakan A, B, C, D. Tetapi yang diminta oleh Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah disiplin positif, disiplin yang lahir dari diri anak itu sendiri, motivasi lahir dari anak itu sendiri, bukan karena orang lain. Bapak Ibu juga tidak harus murid, kita sendiri. Contohnya, Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan menjelaskan kalimat sepanjang ini Bapak Ibu, nanti akan saya berikan contoh sederhana. Bapak Ibu, kemarin kita cek kok pagi hari kita harus fingerprint minimal maksimal jam berapa? 6.30. Kalau kita sudah lihat dari rumah, waduh waktunya sudah 6.20. Yang kita bayangkan apa? Kalau kita terlambat apa konsekuensinya? SP. SP. Kalau kemarin dipotong 10.000. Apakah motivasi itu? Seandainya tidak ada, walaupun terlambat tidak dipotong, tidak kena SP, apakah Bapak Ibu tetap tepat waktu atau terlambat santai-santai? Apa motivasinya? Tanggung jawab. Benar sekali Melinda. Tanggung jawab. Jadi kita tidak merasa takut. Saya datang ke sekolah, saya bekerja, itu karena saya punya tanggung jawab. Karena saya, apakah supaya gini? Atau mungkin gini? Wih guru, ternyata Bu Anita, saya tahu Bu Anita itu datangnya paling pagi ya, paling pagi. Pernahkah Bu Anita berpikir gini? Aku datang pagi karena aku kepala sekolah, supaya guru saya menghargai saya, supaya saya itu jadi orang pertama. Pernah merasa seperti itu? Kenapa? Kenapa sih datang pagi-pagi? Padahal 6.20 ya bisa tidak terlambat. Biasanya merasa tenang kalau tidak waktu apa di sini bisa melihat menyapa anak-anak. Bukan ini dihargai itu nomor 1, bukan ya Bu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang dimaksud dengan motivasi. Bisa jadi motivasi yang timbul itu sekarang apa? Anak-anak yang datang terlambat ke sekolah biasanya karena apa? Kalau jangan di rumah. Takut dihukum. Padahal kita tahu sendiri hukumannya apa. Kita tahu punya peraturan di sini kalau terlambat diapakan? Baca ayat kitab suci. Pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak tanya, kenapa sih kamu terlambat? Gak ingin nggak terlambat? Pernah bertanya sendiri? Apa yang mereka katakan biasa? Terlambat karena orang tuanya lambat. Terlambat karena orang tuanya lambat. Mereka kalau ada yang modelnya anak itu kan terlambat berkali-kali. Mereka ketakutan dari mereka. Nanti kalau dipanggil orang tuanya, nanti kalau sudah 3 kali dipanggil ya orang tuanya. Ada yang takut, ada yang tidak. Ada yang takut, ada yang tidak. Jadi dia punya kontrol walaupun kontrolnya nggak bagus. Benar nggak? Gitu ya. Ada yang kedua karena imbalan atau penghargaan. Kebetulan di sekolah ini belum ada dan tidak pernah ada. Siswa yang tidak pernah terlambat ke sekolah akan mendapat piala. Belum pernah. Oh sekali-sekali perlu begini, begitu. Tapi bisakah kita? Belum ada ya. Kita belum pernah dapatkan penghargaan. Kita belum pernah memberikan penghargaan untuk siswa yang tidak pernah terlambat atau guru yang tidak pernah terlambat mendapatkan hadiah. Ayo. Pernah dulu. Ada. Pernah setahun itu diakumulasi. Diakumulasi ya diakumulasi. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk itu Bapak Ibu. Kita punya motivasi karena kita menghargai waktu. Kita disiplin. Nah, 3 motivasi inilah yang mendasari kita berpindah. Karena hukuman, supaya kita tidak merasa, supaya merasa tidak nyaman. Yang kedua karena penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk nilai-nilai yang kita percaya. Penggantian hukuman dan penghargaan itu motivasi dari luar. Sedangkan yang terakhir ini
adalah motivasi dari dalam. Bapak Ibu, di sini sebagai guru dan tenaga kependidikan, kita membuat motivasi yang ketiga muncul dari dalam. Bukan karena mereka takut dihukum, bukan karena mengejar hadiah atau imbalan, tetapi lahir dari diri mereka sendiri. Sedikit yang bisa saya utarakan mengenai motivasi. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu mengenai hal ini. Monggo. Ini ada pertanyaan. Ini kan berkaitan dengan pengendalian diri, bagaimana dari anak atau dari kita ini melakukan sesuatunya dari kita sendiri dan untuk kita sendiri. Bagaimana kalau sejak semula motivasinya itu sudah down, artinya pergi ke sekolah itu ya aras-arasan, terus kemudian di sekolah juga merasa tidak nyaman, sehingga otomatis dalam gunanya saya sekolah banyak karena orang tua, paksaan orang tua dalam tanda kutip, bukan karena kemauan sendiri, ya karena kemauannya dia lebih nyaman di rumah bersama dengan gadgetnya, kemudian dia ke sekolah, dia gadget dibatasi, lalu kemudian juga nggak bisa adaptasi dengan dia juga nggak bisa adaptasi dengan temennya. Itu bagaimana kalau menurut teori? Menurut teori ini. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah mengatakan 3 motivasi perilaku manusia karena dukungan, penghargaan, dan atau dari diri sendiri. Tadi Pak Tito mengatakan anak itu datang ke sekolah karena orang tua. Menurut Bapak Ibu motivasinya karena apa? Eksternal. Berarti karena takut dihukum. Betul sekali. Itu motivasi. Tadi saya sudah bilang mengatakan untuk teori ini kita bisa memunculkan motivasi yang dari dalam. Nah, terima kasih Pak Tito, pertanyaan yang bagus. Ini nanti akan kita bahas bagaimana kita bisa menuntun anak supaya memunculkan motivasi dari dalam kita. Apakah mudah? Tentu tidak. Apakah prosesnya cepat? Tentu tidak. Prosesnya lama, Bapak Ibu. Tetapi kita harapkan mungkin tidak muncul 1 tahun, 2 tahun, bisa jadi nanti atau 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itulah tugas dari guru. Guru bukan seorang yang mencetak roti dan semalam sudah jadi roti. Bukan. Kita bukan pelukis yang hanya 2 jam langsung sudah jadi. Tapi kita pun mengukir sesuatu yang hidup yang akan terlihat mungkin pada saat mereka jadi kita sudah ada. Itulah mengakukan. Makasih Pak Tito, saya akan tidak menjawab sekarang karena itu akan nanti terjawab pada saat sesi terakhir yaitu mengenai restitusi. Apa yang perlu kita lakukan? Terima kasih Prof. Dengarkan saya ya. Baik. Nah ini sekarang kita belajar mengenai hukuman. Ini guru matematika, kebetulan saya. Kejadian seperti ini sering. Ada anak tidak suka pelajaran saya, ngantuk. Terus saya panggil ke depan, tergagap, teman-temannya malah ketawa. Gurunya melihat itu biasa-biasa aja, malah memberi hukuman lebih. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan Pak Semo ini benar? Ada anak, beliau menjelaskan, anaknya nggak memperhatikan, saat ditanya tidak bisa, malah dipanggil berdiri di depan dihukum, dan teman-temannya menertawakan satu kelas. Tapi orangnya diam, gurunya diam. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan guru ini tepat? Kenapa? Menurut saya kan seharusnya seorang guru mendidik. Nah ini kan tahu artinya mendidik dan bagaimana nanti memahami bukan mempermalukan depan teman-teman. Terima kasih Pak Yosa, betul sekali. Ada yang lain mungkin berbeda. Ya nggak apa-apa Bu. Wong anak itu murami terus kok jelas dalam mendengarkan. Mungkin ada yang punya pendapat beda dari Pak Yosa. Mungkin untuk koreksi diri. Kenapa kok suasananya ramai? Mungkin gurunya penjelasannya tidak enak, atau mungkin suaranya tidak keras. Dan juga walaupun anak dan ramai ya, paling nggak
didatangi, mau kegiatan baru, itu baru mengarah ke mungkin materi selanjutnya di biaya mahasiswa. Terima kasih Mbak Dina. Kalau soal hukuman Bapak Ibu, anaknya diketawain, sudah malu nggak bisa, malah dihukum di depan. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Itu menghukum atau konsekuensi? Menurut Pak Yosef itu menghukum. Ada yang punya konsekuensi, itu konsekuensinya. Tapi mestinya berpikir berat, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang punya pendapat kalau itu konsekuensi? Bapak Ibu bisa mengatakan itu hukuman, bukan konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan atau sharing, oh hukuman itu seperti ini, konsekuensi itu seperti ini. Konsekuensi setahu saya itu istilahnya efek dari sebabnya. Kalau misalnya dia tidak memperhatikan konsekuensinya ketika ulangan dia benar jelek, itu konsekuensi. Sedangkan kalau dia rame kemudian disuruh dunia ke depan, itu termasuk hukuman. Karena bukan untuk konsekuensinya dia terima, tapi justru dari orang lain hanya dia menerima. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, berarti hukuman sama konsekuensi itu sama atau berbeda? Pintar teman-teman saya, beda saja. Samanya apa? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak itu kita akan mencetak dua identitas. Pilihannya identitas gagal atau identitas sukses. Kalau kita memberikan hukuman terhadap siswa itu, berarti kita sudah mencetak identitas gagal. Apa sih bedanya ini? Hukuman sama konsekuensi? Yang pertama, hukuman pasti menyakitkan, menangis, dipermalukan, menyakitkan, dan hasilnya, dampaknya itu tidak mungkin pada saat itu saja, itu akan berdampak terus. Malah berdampaknya bukan hanya pada siswa, bisa jadi akan berdampak pada guru. Anak itu jadi dendam sama gurunya, dan bisa jadi anaknya itu tidak akan pernah memperhatikan guru itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dampaknya hanya jangka pendek. Contoh, ini banyak sekali tidak nyaman tapi pendek, itu konsekuensi. Untuk restitusi saya pending dulu ya, karena ada materi khusus. Anak sama-sama tidak dibuat tidak nyaman tapi tidak merasa tersakiti. Contoh, ini langsung. Contohnya seperti ini. Kalau hukuman itu biasanya bersifat langsung fisik, entah itu kata-kata, entah itu dipukul atau dijewer, dan itu sifatnya tiba-tiba. Kamu rame, berdiri di depan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kalau kamu ramai, berarti kita punya sepakat, kamu akan keluar kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah dapat janjian di awal. Dan sifatnya, walaupun itu sakit, tapi hanya sebentar. Karena anak-anak sudah mengetahui, ini loh akibatnya kalau saya aman. Tapi kalau hukuman, anak tidak tahu, tapi efeknya panjang. Kalau restitusi apa? Restitusi adalah salah satu jalan untuk mencetak identitas sukses tanpa menyakiti anak. Inilah yang harus kita lakukan, baik sebagai guru, sebagai teman, sebagai nanti kalau orang tua bisa jadi orang tua bisa diterapkan di keluarga ataupun dimanapun. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu perbedaannya, tabelnya karena cukup panjang Bapak Ibu. Nah, cukup dulu. Ini juga salah satu contoh motivasi anak harus berbaris. Salah satunya, anak itu kalau anak SD, Bapak Ibu kalau melihat anak SD baris dua-dua, tapi bisa jadi gini, ada guru yang sudah tahu karakternya anak yang baris dua-dua, nanti yang bisa baris, gak usah anak SD. Kita kalau di awal ini, siapa yang rapi boleh keluar dulu. Nah, kita punya kebiasaan itu, tapi ada guru yang nggak tahu kebiasaan itu, nggak pernah punya pembagian itu. Apakah anak juga nggak ketemu? Oh, aku nggak ada.
Kita nggak boleh menunggu, itu pasti. Kita sudah tahu pasti menunggu tidak. Tetapi penghargaan pun kalau bisa tidak kita berikan. Ini kemarin jadi perdebatan kami. Kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak? Ada 6 alasan. Yang pertama tidak efektif. Tadi saya sempat bicara dengan Bu Anita. Kenapa penghargaan tidak efektif? Contoh, kalau kamu ranking 1, kamu dapat beasiswa. Anak-anak berlomba-lomba menjadi ranking 1 supaya dapat beasiswa. Tetapi saat beasiswa dihapus, apa yang terjadi? Belajar beasiswa kok, belajar saya biasa-biasa saja. Berarti artinya penghargaan selama ini tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Apa hubungan penghargaan dengan merusak hubungan? Bapak Ibu bisa membayangkan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Bisa membayangkan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Apa yang bisa membayangkan? Penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita diberikan penghargaan, otomatis kita akan bersaing, kita akan terjadi kompetisi untuk mencapai penghargaan. Nah, mungkin karena timbul kecemburuan, akhirnya maka merusak. Jadi misalnya ada 2 teman bersahabat, sama-sama ingin dapat penghargaan, ingin jadi nomor 1, apapun caranya, akhirnya ada itu. Nah, itu artinya bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang ketiga, mengurangi ketepatan. Kalau aku nggak dikasih hadiah, terus aku tak kerja salah-salah. Itu sering di kelas ya, Bapak Ibu. Karena bukan saya tidak menghargai poin ya di kelas. Kalau nggak dikasih, Bu, anak sering tanya, Bu, ini dikasih poin nggak kalau kerja? Sering ya kita begitu, tidak. Ya sudah, kerjanya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bilang, kalau bisa kerjanya saya kasih 5 poin, cepet-cepetan, bagaimana bisa dapat poin itu? Benar nggak? Sering ya kita lakukan seperti itu. Nah, sedangkan tinggi penghargaan itu yang kenapa mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas juga. Ketepatan hubungannya dengan kualitas. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kalau tidak ada penghargaan, biasa-biasa aja terjadi. Kok nggak ada hadiahnya? Kalau di kelas kita seperti gini, ya kerjakan ya latihan ini ya, penghargaan kita nilai. Bu, dinilai ya? Kalimat itu sering ditanyakan ke anak-anak. Bu, kalau kita kerjakan ini, dikasih nilai ya? Kalau kita coba jawab, ya, dikerjakan aja, ya dinilai. Apa yang terjadi di kelas? Ya dinilai. Tapi kalau kita bilang, siapa yang cepat dapat nilai lebih bagus dari yang lain? Oh, cepet-cepetan Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan mematikan kreativitas. Sudah dikerjakan saja. Dinilai enggak, Bu? Dikerjakan saja tanpa kita bilang apa-apa. Nah, ini dinilai enggak? Anak tetap memaksa. Apakah ada penghargaan dari apa yang kami lakukan? Itu yang kenapa kita katakan bahwa penghargaan itu berakibat pada mematikan kreativitas. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya penghargaan itu bentuk hukuman, tapi hukuman yang positif. Sadar atau tidak, sebenarnya kita sudah menghukum anak-anak. Kita sudah mematikan kreativitas mereka. Kita sudah menurunkan kualitas, juga ketepatan, merusak hubungan tidak efektif. Kenapa? Selama motivasinya itu dari luar, penghargaan tidak akan berarti. Karena itu, mari kita munculkan motivasi dari dalam anak sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan restitusi. Dari tadi saya bilang restitusi. Saya lihat wajahnya Pak kita restitusi fokus itu. Apakah sama dengan retribusi, gitu ya? Apakah sama dengan retribusi? Bapak Ibu, ini hal yang baru. Bagi saya ini juga hal yang baru. Saya benar-benar terketuk, benar-benar ternyata seperti itu. Ini buat saya refleksi dan selama ini kalau saya jadi guru itu saya tidak melaksanakan itu. Apakah saya sering memberi penghargaan? Ya. Saya melakukan itu, iya. Saya pernah mendukung, iya. Tapi setelah belajar ini
merubah cara pandang saya, cara berlaku saya. Dengan ini saya juga akan mengajak Bapak Ibu supaya lebih baik lagi. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, setiap orang bertindak pasti punya tujuan. Contoh, malam tujuan, cowok, Bapak Raymond ya, dan cakep, malam tujuan, jalan-jalan. Ada yang mau diincar. Kalau ada sesuatu yang mau diincar, Bapak Ibu kan tetap pakai celana pendek, kaos oblong, nggak mandi, sandal jepit. Ada cewek di bahagian. Mungkin nggak? Kalau sudah berencana aja. Kalau sudah fisik. Tapi tujuannya, padahal kita tuh ceweknya tuh senang yang bersih, wangi. Biar kita yang modelnya kayak gitu. Kira-kira gimana ceweknya? Wah, ilfil katanya bisa. Kamu lagi maju. Bisa ilfil. Aduh, jadi capek. Tapi kalau udah ratus. Artinya tujuannya nggak tercapai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum. Bapak Ibu kerja, pasti cari duit. Duitnya untuk apa? Makan. Makan untuk apa? Bertahan hidup, pasti. Yang kedua, penguasaan. Penguasaannya lebih mungkin ke materi ya, ke jabatan. Ada yang mengejar jabatan. Oh, aku besok kuliah lagi, aku harus. Mungkin kalau dikatanya, oh, bisa ikut guru penggerak, penguasaan saya mau jadi kepala sekolah. Apakah betul itu yang bisa saya capai? Iya. Amin. Tetapian amin. Sepertinya itu belum jadi kebutuhan dasar saya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernahkah berpikir bahwa anak-anak, beberapa anak kita yang bolak balik, contohnya Jessica yang sering pingsan, terus Alvino yang berkali-kali harus dipanggil wali kelas. Bapak Ibu pasti akan pernah bertanya, mencari-cari. Mereka sebenarnya mendambakan apa? Kita berusaha mencari. Ternyata di keluarga mereka merasa kurang kasih sayang. Yang keempat, kesenangan. Bapak Ibu dapat duit, dapat kerja, uangnya habis untuk makan, nggak bisa jalan-jalan. Rasanya gimana begini? Sedih ya? Ilfil, punya duit, kerja lama-lama, nggak bisa jalan-jalan, nongkrong aja nggak bisa. Wah, bisa stres sendiri gitu. Butuh healing, butuh healing gitu. Gimana caranya? Kita nggak punya uang, tapi kita bisa terpenuhi kebutuhan kita. Kita berusaha berpindah dengan apa? Kamu bisa jalan-jalan ya? Ikut ya? Gratis ya? Contohnya ke Malaysia. Itu kesenangan juga ya Bapak Ibu ya? Penghargaan, betul, penghargaan. Tapi juga untuk memenuhi kesenangan kita, benar enggak? Juga kebebasan. Ya. Kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan kita, apa yang terjadi? Kecewa, apalagi? Putus asa, stres. Motivasi. Kalau anak-anak di rumah tidak dapat kasih sayang, di rumah dimarah-marahin terus, anak yang seperti itu di sekolah biasanya seperti apa? Cari perhatian, betul sekali kata Bu Puspa. Cari perhatian. Mereka cari perhatian karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, supaya kebutuhan mereka terpenuhi, ini loh tujuannya. Mereka akan berpindah. Tindakannya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, tidak masalah. Kalau negatif, contohnya kalau kali ini temennya, itu sebenarnya mereka cari perhatian karena mereka merindukan kasih sayang. Mereka merindukan dunia yang berkualitas menurut mereka. Dunia berkualitas itu seperti apa? Kalau menurut dunia yang berkualitas menurut dunia
Bisa jalan-jalan itu sudah senang ya Pak? Kalau saya Dengan siapa kalau saya boleh tanya? Sendiri juga boleh. Sendiri dengan boleh. Tidak ingin aja siapa gitu? Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup sendirian atau ada sesuatu? Saya itu ingin healing. Kalau healing aja sudah senang. Tapi akan jauh lebih senang kalau bisa pergi dengan keluarga. Itu dunia berkualitas bagi Bapak Ibu. Sederhana sekali. Sama seperti anak-anak. Mereka mendapatkan dunia kualitas seperti apa? Pendidikan seperti apa di sekolah? Mereka berangkat dari rumah harapannya. Kalau saya tanya di kelas, kamu tujuannya ke sekolah apa sih? Belajar. Tapi ya nggak belajar saja Bu, cari teman. Buang waktu Bu di rumah itu mau ngapain? Bosan. Berarti mereka mencari sesuatu yang tidak mereka dapatkan di rumah, tapi di sekolah. Karena mereka merasa sekolah itu adalah dunia yang berkualitas bagi mereka. Kenapa dunia yang berkualitas? Karena ada kebutuhan yang terpenuhi di sekolah. Siapa? Kasih sayang, perhatian yang tidak mereka dapatkan di rumah. Tapi mereka dapatkan di guru-gurunya, di teman-temannya. Benar-benar ya? Ada seperti Jessie, kita tahu beberapa anak-anak kita itu dia mengatakan, saya senang di sini Bu. Di mana pertanyaannya? Mama nggak ada, nggak ada perhatian. Tapi di sekolah saya dapat perhatian dari bapak ibu guru. Kalau saya lapar itu diberikan. Pernah suatu saat ya, mereka sudah makan, tapi mereka saya belum makan. Padahal di bawah bekal dari rumah. Karena mereka melihat bukan makanan yang diberikan, tapi ada rasa kasih di situ. Itu bapak ibu. Dunia berkualitas itu tiap orang beda-beda. Nah, untuk memunculkan dunia berkualitas itu kebutuhan rakyat yang harus terpenuhi. Ini tadi sudah sempat saya katakan. Ini tadi bagaimana bapak ibu kita bisa membangun dunia berkualitas bagi anak-anak kita, supaya anak-anak merasa pulih di sekolah. Ini loh kamu ada di sini. Kita sudah berusaha mewujudkan. Saya menikmati, Pak Yosa, Pak Rian, Pak Dimas, kita semua yang ada di sini berusaha supaya anak-anak inilah anak-anak dunia sekolah. Ini loh rumahmu, kamu nyaman di sini, kamu senang di sini, kamu tumbuh di sini, kamu berkembang di sini. Kamu keluar dari sini, kamu jadi pribadi termotivasi dari dalam, bukan karena takut nggak lulus, takut dapat nilai jelek, atau pengen dapat piala, pengen dapat beasiswa, bukan. Tapi saya ingin menciptakan dunia yang termotivasi dari dalam, karena saya ingin mendapat penghargaan dari dalam diri saya sendiri. Saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang yang berguna. Itu motivasi dari dalam. Itu yang berusaha kita ciptakan di sekolah. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan banyak. Setiap perusahaan pasti punya nilai-nilai. Di Stadium punya nilai. Kita menghidupi nilai status ROS. Kalau Bapak Ibu membaca mengenai visi-misinya sekolah, status ROS mempunyai nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini tadi Bu Anita mengatakan saat ini adalah kurikulum merdeka, punya nilai-nilai kebajikan, yaitu profil belajar Pancasila, pendidikan tunggal, berwawasan global, mandiri, kreatif, kritis. Itu adalah nilai-nilainya. Itu yang mau dituju. Dituju oleh siapa? Tujuan pendidikan Indonesia. Dengan apa? Dengan mengambil posisi kontrol yang tepat. Bapak Ibu, sebagai guru, akan saya setelkan video. Kita sebenarnya berada pada posisi mana? Ada berada pada posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengalaminya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya.
posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Maren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Banyak kali siapa yang Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali ya Bu. banyak yang Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Memang Mata itu Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. iya Bu, habis Bu saya sudah menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sudah didorong untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai secara alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas minggu lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap ilmu.
adalah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, itu tadi ada 5 posisi kontrol kita. Bukan hanya bisa sebagai guru, karyawan, tapi juga bisa di keluarga. Kita akan refleksi sendiri. Saya bukan penghakim, saya juga bukan siapapun. Apakah kita pernah jadi penghukum? Ataukah kita sering menjadi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah kita sudah pada tahapan sebagai manajer? Silakan kita berefleksi dalam diri kita sendiri. Apakah kita tadi, saya sudah mengatakan posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Itu sulit, Luis. Iya, tidak mudah, memang. Dan itu butuh proses. Tetapi kita butuhkan sampai ke sana. Kenapa? Kalau kita melihat dari video itu, sebagai manajer, kita suara kita datang, tapi belum bawah. Kita membangun motivasi dari dalam murid. Kita nggak gampang merasa murid, kita nggak melihat kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, hukumannya seperti ini. Tapi murid sendiri yang mengatakan, kalau saya terlambat, ada nilai-nilai yang saya langgar, ada konsekuensi yang saya langgar. Mereka sendiri yang memunculkan, mereka sendiri yang merefleksi dari dalam, mereka sendiri yang mengikut jalan keluarnya. Guru hanya sebagai penuntun, seperti saya katakan di awal. Bapak Kiai Haji Dewantoro mengatakan pendidikan pengajaran itu hanya sebuah tuntunan, Bapak Ibu. Kalau kita bertindak sebagai manajer, kita sudah memberikan tuntunan yang pas kepada murid kita. Dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Tito. Apa itu segitiga restitusi sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah sebuah proses. Prosesnya bagaimana? Proses yang dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi di mana murid bisa memperbaiki kesalahan mereka. Supaya apa? Setelah memperbaiki kesalahan mereka, mereka kembali ke habitatnya dengan karakter baru yang lebih kuat, tanpa ada rasa terbebani atas kesalahan yang lama. Bapak Ibu, anak-anak sudah merasa bersalah, sering terlambat, sudah dicap, wah itu mesti telat. Tapi kalau itu terus-terusan anak itu terus dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Mereka akan terus berputar dengan rasa bersalah. Kalau orang hidup dengan rasa bersalah, apa yang terjadi di hidup? Putus asa. Bisa maju? Akan terus dalam putaran itu. Mereka akan tetap dalam identitas gagal terus-menerus. Untuk keluar dari sana, mereka harus bisa merefleksikan diri sendiri. Dari mana? Motivasi dari dalam yang dituju. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kita berusaha menciptakan proses itu supaya murid bisa tahu ini saya salah. Bagaimana saya harus memperbaiki kesalahan? Mereka sendiri yang harus mencari jalan keluarnya. Saat mereka bisa mencari jalan keluarnya, mereka bisa membuat keyakinan. Keyakinan itulah yang mereka akan bawa dalam keluar masuk dalam habitatnya, tapi sebagai pribadi baru dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi Pak Tito, anak itu terlambat. Kenapa? Sering karena orang tua. Jadi dia tidak punya motivasi. Kita ciptakan supaya kalau terlambat itu, kok bisa sih terlambat? Bagaimana cara mengatasi terlambat? Supaya dia saat kembali ke sekolah dia bisa mengatakan, saya ingin tepat waktu ke sekolah. Supaya apa? Karena saya menghargai waktu. Karena hidup saya diberdayakan.
Itu yang kita harapkan dari anak kita. Bukan hanya anak, dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi Naren sempat menstabilkan identitas. Naren, kenapa terlambat? Kamu tahu harusnya jam sekolah, tapi tidak langsung menghakimi. Gurunya tidak menjudge. Jam 7 kami tidak, tapi dia menanyakan. Harusnya kamu masih jam berapa? Kenapa kamu? Nadanya datang, tapi wibawanya kelihatan. Jadi ini adalah bagian dasar yang harus kita lakukan di segitiga restitusi, yaitu mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sukses apa? Sukses mengidentifikasi kesalahannya. Karena kalau anak itu bisa mengidentifikasi kesalahannya, dia bisa tahu apa yang mau dilakukan supaya kita bisa masuk tahap yang kedua. Ini kalimatnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Oh, kalau saya tidak bisa yang salah, apa yang harus saya lakukan? Itu langkah kedua mengenai validasi tindakan. Supaya anak tahu kalau saya terlambat, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Saya tidak akan dihargai. Orang yang terlambat tidak akan dihargai, Bapak Ibu. Cenderung dihakimi. Acara ini kita lah, molor mesti gara-gara orang itu. Orang tidak akan menghargai kita. Bisa kalau orang itu membuat kegiatan, hari itu terlambat, kan lain kali kita datang terlambat aja, pasti dia akan terlambat. Sudah dikecap nanti. Kebutuhan itulah yang tidak akan terpenuhi. Ini adalah peraturan contohnya, kalimat-kalimatnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu. Kita nggak langsung bilang kamu bisa melakukan lebih dulu, tidak. Padahal kita bisa melakukan lebih dulu. Yang mau kita bangun apa? Oh, ya bisa lebih baik. Kita berusaha membebokkan hal itu dari Bapak Ibu. Anak-anak juga untuk merefleksikan diri. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kamu tahu bahwa itu salah, apa yang harus kamu lakukan? Tadi seperti nanti kita tahu, saya harus pasang alarm supaya tidak terlambat. Terima kasih. Ini yang sudah saya lakukan, saya coba lakukan kemarin di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Di awal tahun pelajaran saya memang sudah membuat peraturan, tetapi kemarin saya sempat meninjau kembali mengenai peraturan. Kenapa sih kita tidak buat peraturan? Karena peraturan itu cenderung memaksa Bapak Ibu. Contoh, Bapak itu kalau pakai helm naik roda 2, sebenarnya tujuannya apa sih? Apa? Karena ada aturan. Karena nggak ada aturan, karena supaya selamat. Kita pakai masker pada saat pandemi untuk kesehatan, bukan karena takut dianggap boleh nggak pakai masker dicekel, benar ya? Nah, nilai-nilai itulah takut dipegang. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang berusaha kita tanamkan, Bapak Ibu. Kalau aturan itu memaksa, ada hukuman. Tapi kalau keyakinan itu kita buat kesepakatan. Sepakat, Bapak Ibu, hari ini kita datang jam 7 ya untuk latihan. Kita tahu bersama, konsekuensinya tahu, kita lakukan. Itu yang maksud dengan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan bersama anak-anak kemarin. Saya coba mereka mengupas tuntas kembali soal rule, akhirnya kami dapat kesepakatan. Keyakinan kelas tidak perlu terlalu panjang lebar, sederhana dan kalimatnya positif. Contoh, kalau kalimat negatif, jangan datang terlambat, kita bisa ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi itu keyakinan kelas, gunakan kalimat positif ketika lebih nyaman, dan itu kita ambil bersama-sama satu kelas. Kita tahu sepakat, kita tahu konsekuensinya, kita jalani bersama. Refleksi yang sudah dilakukan oleh anak-anak kemarin, sempat saya sarankan soal minum. Ya, Bu, saya merasa tersinggir. Kenapa? Saya merasa tergelitik. Ternyata saya tidak melakukan itu. Ada yang kemarin anak saya sempat menangis saat membuat keyakinan ini, karena dia merasa ternyata kotak-kotak Bu ada gas. Teman-temannya kaget pada waktu melihat menangis. Ternyata kami sudah melakukan itu. Ternyata kami
1 bulan sekali kita harus meninjau kembali kesepakatan kita. Apa betul kita sudah melakukan itu? Itu keyakinan kelas harus ditinjau berulang-ulang, bukan langsung jadi, langsung kita tempel, tidak pernah ditinjau, tidak pernah dilaksanakan. Itu kemarin sempat saya putar sebentar. Ini kebetulan video ada saya foto, saya ambil punyanya Steven. Kemarin Alvino, Steven, Lovely, Sami, Aura, dan Joaquin. Karena itu punya kata yaitu respect. Jadi kalau anak sekarang kelas saya respect pohon, menghargai pohon, akhirnya muncul kalimat itu setiap kali. Karena punya jago respect di kelas. Ada yang kemarin sempat berapi-api saat mengatakan itu, selain menangis ada yang berapi-api. Ternyata seperti itu ya. Sempat ada, saya selama ini saya berdiri saja. Bapak Ibu selalu membuat keyakinan kelas yang berat memberikan pendapat semuanya. Termasuk saya kemarin Bu Yus mana anak membaca, saya pasang di papan. Semua dokumen itu saya pasang semua. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama satu persatu, kita pilih mana yang sama, akhirnya kami munculkan kata respect, yaitu saling menghargai. Saling menghargai di mana? Pendapat. Karena memang di kelas saya kebetulan kalau untuk pembagian kelas itu pembagian kelompok itu mungkin. Jadi yang pintar buku yang pintar diserius seperti sendiri. Saat ini kita akan ini lagi berusaha anak supaya bisa menjalankan keyakinan apa yang sudah kita jalankan. Sudah. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah refleksi yang bisa saya buat. Tadi sudah saya katakan pendidikan adalah memberikan tuntunan kepada kaum murid kita. Bagaimana kita bisa memberikan tuntunan supaya anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam, karakter mereka dan sesuai dengan kodrat jalannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita harus mempersiapkan anak kita supaya pada saatnya nanti mereka siap berada di masyarakat, mereka bisa tumbuh berkembang, mereka bisa mendapatkan keselamatan lahir batinnya semaksimal mungkin. Kita ubah paradigma kita jangan berpikir guru yang menjadi kontrolnya, tapi kita juga harus berpikir bahwa anak-anak memiliki kontrol atas dirinya sendiri, tapi kontrol dengan motivasi yang positif. Supaya apa? Mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan apa? Kita berikan tuntunan kita laksanakan posisi kita yang baik, kita ambil posisi yang terbaik yaitu sebagai posisi manajer. Bapak Ibu yang terkasih, demikian diseminasi yang bisa saya berikan mengenai budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Bapak Ibu sekalian, terlebih untuk anak-anak kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita berikan doa. Silakan Pak Desa. Terima kasih untuk Bu Yus atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh sama-sama sharing Tuhan dan Yus terkait dengan budaya positif ya Bapak. Biarlah Tuhan ilmu yang sudah kami terima bersama-sama biar bermanfaat bagi kami dan terutama untuk murid kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini.
memuliakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salus Kristus. Nama Bapa dan